Ini presentasinya langsung dimulai saja, Romo. Ya, langsung silakan. Oke. Selamat siang, Romo, dan teman-teman sekalian. Pada siang hari ini, kami kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai gereja dan iman memasyarakat. Next. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Daniel Franz, kemudian Benjamin, lalu Benedictus, Daniela, Fedricus, dan Angelica. Next, dipersilakan kepada Saudara Benedictus untuk mempresentasikan. Ya, jadi kita mulai dari asal-usul gereja dulu. Nah, gereja itu berasal dari kata igreria, eklesia, dan eklesia yang berasal dari bahasa Portugis, Latin, dan Yunani yang berarti kumpulan atau pertemuan atau rapat bagi kelompok khusus. Eklesia dalam bahasa Yunani dapat diartikan juga sebagai memanggil. Dalam Perjanjian Baru, kata eklesia diterjemahkan dengan kata jemaat atau sidang jemaat. Gereja adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan dan menanggapi panggilan itu. Lalu yang kedua, Kristus sebagai pendiri gereja. Kristus sebagai kepala gereja, umat diharapkan mau mengikuti kepalanya. Nah, sebutan Kristus sebagai kepala ini bukan sekedar gelar kemuliaan ataupun kehormatan khusus, tetapi Kristus sungguh-sungguh menjadi kepala atas umatnya. Bahkan Kristus adalah kepala dari segala yang ada, sebab segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Istilah kepala mengandung arti bahwa mengenai superioritas Kristus, yaitu berkenaan dengan kuasa, pemerintahan, dan wewenangnya atas gereja. Lalu ada cara hidup gereja perdana. Terdapat pada kisah kitab para rasul, pertama, orang-orang yang menerima perkataan Petrus mulai memberi diri untuk dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah hingga 3.000 jiwa. Yang kedua, sejak saat itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, seperti berkumpul di bait Allah untuk memecah roti dan berdoa. Yang ketiga, mereka percaya bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Maka selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk dibagikan. Lalu menalar asal-usul gereja. Dari kitab suci, dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel disebut sebagai umat Allah dan sidang raya disebut sebagai kuahal atau eklesia. Sebagai nabi atau guru yang berkeliling, sama seperti Yahweh memilih bangsanya dalam Perjanjian Lama, demikian juga Allah memilih dan membentuk umatnya yang baru dengan perantaraan Kristus. Kerajaan Allah sudah datang dan ada di antara manusia dalam pribadi Yesus. Kitab suci Perjanjian Baru mengandaikan keadanya gereja memberi kesaksian tentang apa yang diimani dan dilakukan. Lalu, gereja tumbuh dari pewartaan Injil dan pembaptisan. Gereja berakal dalam hidup, pewartaan dan peristiwa Paskah, yakni wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, serta pengutusan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Gereja awal dilihat sebagai karya Roh Kudus, sebab Roh Kudus secara intensif membimbing umat supaya dari kelompok murid tumbuh suatu umat beriman dengan perlengkapan yang diperlukan. Nah, lalu sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, gereja tetap berseru supaya Israel bertobat, lalu membuka diri kepada bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, gereja-gereja tersebut memandang diri dan dipandang sebagai salah satu kelompok khusus di dalam agama Yahudi. Akan tetapi, ciri-ciri khas semakin membedakan dari induknya, yaitu agama Yahudi. Dalam Perjanjian Baru, gereja tidak hanya disebut dengan kata eklesia, tetapi juga dengan sebutan lain, yaitu umat Allah, orang-orang beriman, orang-orang kudus, rumah Allah, mempelai Kristus, kawanan domba, tubuh Kristus, dan
sebagainya. Lalu menalar asal-usul gereja. Di gereja yang dipandang sebagai, Selanjutnya, dipersilakan. baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai asal-usul gereja yang dipandang dari berbagai segi. Nah, dalam bidang ini terdapat 3, yaitu secara historis, secara sosiologis, dan sudut ajaran gereja. Next. Yang pertama adalah secara historis. Gereja adalah kelanjutan kelompok murid yang dikumpulkan oleh Yesus dari Nazaret. Awalnya, pewartaan dan perbuatan Yesus dan ke-12 rasul yang dipilihnya, yang dikenal dengan gereja purba. Abad berikutnya, gereja tersebar luas ke seluruh dunia, kemudian mengalami perpecahan. Next. Yang kedua adalah secara sosiologis. Gereja adalah persekutuan keagamaan orang-orang Kristen yang terorganisasi, berkembang, dan berperan dalam masyarakat. Dalam kelompok umat terdapat berbagai jabatan dan karisma. Kemudian yang terakhir adalah sudut ajaran gereja. Dalam bentuk ini, gereja mengadakan refleksi tentang didirikannya gereja oleh Yesus Kristus yang bangkit, tugas mengajar dengan wewenang khusus, dan hakikatnya secara teologis. Next. Sehingga dapat disimpulkan, gereja merupakan sarana untuk mengembangkan kerajaan Allah. Oleh karena itu, gereja harus selalu memperbaharui dirinya supaya dapat menjalankan peranannya dalam situasi yang selalu berubah. Next. Kemudian hakikat gereja terbagi ke dalam 6 bagian, yakni gereja sebagai umat Allah, gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai bait Roh Kudus, gereja sebagai misteri dan sakramen, gereja sebagai komunio, dan gereja sebagai persekutuan para kudus. Next. Yang pertama adalah gereja sebagai umat Allah. Menurut Konsili Vatikan II, sebutan umat Allah bagi gereja untuk menekankan bahwa gereja bukanlah pertama-tama suatu organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Dengan demikian, gereja adalah kelompok dinamis yang keluar dari sejarah Allah dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Sebutan tubuh Kristus untuk gereja dijelaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 13 yang menjelaskan bahwa kesatuan gereja merupakan kesatuan jemaat dengan Kristus. Kristus sebagai pemersatu jemaat dan Kristus merupakan kepala gereja. Next. Kemudian yang ketiga, gereja sebagai bait Roh Kudus. Bait Allah berarti tempat pertemuan dengan Allah, dan menurut ajaran Perjanjian Baru itu adalah Kristus. Di dalam gereja, orang diajak mengambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal dan berpartisipasi dalam dinamika kehidupan Allah sendiri. Melalui perayaan liturgi, umat beriman diharapkan dapat membangun diri. Kemudian yang keempat adalah gereja sebagai misteri dan sakramen. Gereja disebut misteri karena hidup ilahinya yang masih tersembunyi dan hanya dimengerti dalam iman. Gereja disebut sakramen karena misteri Allah itu justru menjadi tampak dalam gereja. Misteri dan sakramen adalah dua aspek dari satu kenyataan yang sekaligus ilahi dan insani yang disebut sebagai gereja. Next. Kemudian yang kelima adalah gereja sebagai komunio. Gereja sebagai komunio artinya hubungan atau persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus dalam sakramen-sakramen. Gereja Katolik tidak tertutup untuk dirinya sendiri, tetapi juga berelasi atau berkomunikasi dengan gereja lainnya. Kemudian yang keenam adalah gereja sebagai persekutuan para Roh Kudus. Sumber kesatuan gereja yang sesungguhnya adalah Roh Kudus yang mempersatukan semua oleh rahmat-Nya. Dengan rumus persekutuan para kudus, mau ditegaskan bahwa kesatuan atau persekutuan di dalam gereja bukanlah yang lahiriah atau sosial saja,
melainkan terdapat bimbingan dari Roh Kudus itu sendiri. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu syarat menjadi anggota gereja. Syarat menjadi anggota gereja dibagi menjadi dua, yaitu syarat teologis dan syarat administratif. Untuk yang pertama, syarat teologis, mau dan mampu mengambil jarak dari keluarga maupun dirinya. Tentang hal ini, Yesus mengatakan, apa artinya jikalau seseorang tidak membenci ayahnya, ibunya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Untuk yang kedua, mau dan mampu mengalami penderitaan demi Yesus. Untuk ini, Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang ketiga, mau dan mampu melepaskan diri dari segala hal duniawi juga sangat bernilai baginya. Untuk hal ini, Yesus mengatakan, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Next, untuk yang kedua, syarat administratif. Berupa pembaptisan yang merupakan pintu masuk untuk menjadi anggota gereja. Sakramen baptis adalah syarat minimal menjadi anggota gereja. Setelah diterima resmi menjadi anggota gereja, orang itu diharapkan terlibat aktif dalam kehidupan menggereja dan menerima sakramen-sakramen lainnya. Next. Selanjutnya yaitu sifat gereja. Dalam syahadat Nikea Konstantinopel, kita mengakui iman kita. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sifat gereja terdapat 4, yaitu yang pertama, gereja yang satu, gereja yang kudus, dan gereja yang katolik, serta gereja yang apostolik. Next. Untuk yang gereja yang satu, mengapa disebut gereja yang satu? Karena gereja itu menurut asalnya yaitu Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah Tunggal dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, Yesus Kristus, yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Yang ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus, yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman, dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Untuk yang kedua, yaitu gereja yang kudus. Melalui pelayanan gereja dan kuasa Roh Kudus, Tuhan kita mencurahkan berlimpah rahmat beristimewa melalui sakramen-sakramen. Melalui ajarannya, doa dan sembah sujud, serta perbuatan-perbuatan baik, gereja adalah tanda kekudusan yang kelihatan. Next. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani yang artinya umum. Gereja bersifat Katolik dalam arti bahwa Yesus Kristus secara universal hadir dalam gereja dan bahwa Ia telah mengutus gereja untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ajaran Gereja Katolik berasal dari ajaran yang disampaikan Yesus dan akan terus diajarkan dari waktu ke waktu tanpa berkesudahan. Gereja Katolik tidak memilih suatu wilayah tertentu sebagai tempat pewartaan kabar gembira yang dibawa oleh Yesus. Kami mengutip dari Injil, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Next. Yang terakhir, yaitu gereja yang apostolik. Apostolik di sini diartikan gereja Katolik berpegang teguh pada ajaran Kristus dan ajaran para rasul. Kristus mendirikan gereja dan mempercayakan otoritasnya kepada para rasulnya. Para uskup yang pertama, ia mempercayakan otoritas khusus kepada Santo Petrus, Paus pertama, dan uskup Roma untuk bertindak sebagai vicar atau wakilnya di dunia. Otoritas ini telah diwariskan melalui sakramen tahbisan suci dari uskup ke uskup dan kemudian diperluas ke imam dan diakon.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gereja universal dan gereja lokal. Pada masa ini, orang-orang perlu memahami mengenai apa itu gereja lokal dan hubungannya dengan gereja universal, supaya setiap umat Tuhan dapat bersatu dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya saja. Pada bagian ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu gereja universal. Gereja universal hidup dalam gereja-gereja partikular, yang betapapun kecilnya adalah juga gereja Allah. Dapat dilihat pada 1 Tesalonika 1 ayat 1 dan 1 Korintus 1 ayat 2. Gereja universal bukan hanya jumlah atau gabungan gereja-gereja lokal, melainkan persekutuan semua orang yang bersatu dalam iman. Secara manusiawi, gereja universal adalah persekutuan gereja-gereja setempat atau lokal. Akan tetapi, secara ilahi, gereja universal itu dipandang sebagai gereja Kristus, berada dalam gereja-gereja setempat itu. Gereja itu sekaligus misteri rahmat Allah yang tidak kelihatan, dan sakramen atau tanda dan sarananya yang membuat rahmat ilahi itu menjadi nyata bagi manusia. Gereja universal sesungguhnya bukan hanya kumpulan gereja-gereja setempat. Karena sifat misterinya tersebut, gereja universal sudah hadir dan terlaksana dalam setiap umat setempat. Oleh karena itu, bila semua gereja setempat berkomunio, tidak terjadi banyak gereja Kristus, melainkan gereja Katolik yang satu dan tunggal terhimpun daripadanya. Dan karena sifat tampak dan manusiawi itu, maka gereja semesta mempunyai bentuk sendiri, dengan Paus sebagai kepala. Yang kedua, kita akan membahas mengenai gereja lokal. Gereja lokal adalah suatu persekutuan orang Kristen yang bersatu dengan uskupnya, yang berada dalam suksesi apostolik, dalam iman dan sakramen-sakramen. Gereja lokal itu bukanlah cabang dari gereja universal, tetapi merupakan bagian integral dari gereja universal. Gereja lokal itu Katolik dalam arti yang sebenarnya. Dalam hal ini, gereja lokal bukanlah menunjuk pada suatu aliran atau denominasi gereja. Aliran dan denominasi gereja merupakan akibat dari perbedaan pemahaman orang-orang tentang penafsiran kebenaran firman Tuhan dan berbagai kepentingan. Sebelum terjadi perpecahan dalam gereja, sudah terdapat suatu istilah gereja lokal. Gereja lokal menunjuk kepada persekutuan orang-orang percaya yang berkumpul pada tempat atau kota tertentu. Alkitab menyebutkan tentang kumpulan orang-orang percaya atau gereja setempat, diantaranya gereja di Yerusalem, gereja di Korintus, dapat dilihat pada 1 Korintus 1 dan 2. Dengan demikian, gereja lokal merupakan suatu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam suatu kehidupan baru dan berkumpul dalam suatu lingkup tempat tertentu. Next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas-tugas gereja. Tugas gereja yang pertama yaitu liturgi atau liturgia. Liturgi berarti ikut serta dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Adapun cara-cara yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan tugas gereja yang pertama ini atau liturgia, yaitu dengan doa gereja. Doa gereja, doa umum, doa bersama dalam bentuk liturgi atau lebih dikenal sebagai ibadat resmi gereja, yakni kesatuan gereja dengan Kristus melalui doa. Selanjutnya, kita juga dapat mewujudkan liturgi ini melalui doa pribadi, melalui sakramen ataupun sakramentali atau benda-benda suci seperti rosario, medali, patung, skapulir, air suci, dan sebagainya. Atau melalui tindakan-tindakan seperti berkat seorang pastor atau uskup yang mendatangkan rahmat dan kemurahan Tuhan bagi kita melalui doa-doa gereja. Benda-benda suci menjadi sakramentali setelah seorang pastor atau uskup memberkatinya dan juga melalui devosi. Penting untuk kita ketahui bahwa devosi bukanlah suatu liturgi, akan tetapi devosi itu lebih ke suatu sikap bakti yang berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kehendak-Nya sebagai perwujudan cinta kasih. Atau lebih lazimnya, devosi yaitu kebaktian khusus kepada misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu. Misalnya devosi kepada sengsara Yesus, devosi kepada hati Yesus, devosi kepada sakramen Maha Kudus, dan devosi kepada Maria. Tugas gereja yang kedua yaitu pewartaan atau kerigma. Pewartaan berarti membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus Putranya.
Beberapa karya yang dapat termasuk dalam bidang ini misalnya pendalaman iman, katekese para calon baptis, dan persiapan penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Termasuk dalam kerikma ini adalah pendalaman iman lebih lanjut bagi orang yang sudah Katolik lewat kegiatan-kegiatan katekese. Katekese ini juga dapat dikatakan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman iman antar anggota umat. Akan tetapi tujuan definitif katekese ini bukan hanya untuk membuat orang saling berkontak, melainkan juga dalam kesatuan dan kemesraan dengan Yesus Kristus. Segala kegiatan mewartakan kabar gembira dimengerti sebagai usaha untuk mempererat kesatuan dengan Yesus Kristus. Next slide. Tugas gereja yang ketiga yaitu persekutuan atau koinonia. Persekutuan atau koinonia berarti ikut serta dalam persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaraan Kristus dalam kuasa Roh-Nya. Persekutuan ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup menggereja, baik secara teritorial, misalnya keuskupan, paroki, dalam stasi, lingkungan, maupun keluarga, ataupun kelompok-kelompok kategorial yang ada di dalam gereja. Tugas gereja yang keempat yaitu pelayanan atau diakonia. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sebagai murid Kristus, kita juga harus mengambil sikap untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saling melayani yaitu prinsip dasar kehidupan gereja. Itulah panggilan gereja menurut hidup Kristus. Oleh karena itu, pelayanan dalam perwujudan iman Kristiani adalah dengan mengikuti jejak Kristus. Pelayanan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kerjasama, tolong-menolong, saling membantu, menyadari, dan menghayati bahwa kemerdekaan adalah kesempatan untuk melayani sesama yang tercapai dalam kebersamaan ataupun persaudaraan. Next slide. Nah, ciri-ciri pelayanan ini yang pertama yaitu ciri religius. Pelayanan mempunyai dasar dalam ketaatan kepada Allah Sang Pencipta. Ini didasarkan pada hukum kasih, seperti yang tertulis, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, ciri-ciri pelayanan yaitu kesetiaan pada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Pelayanan merupakan wujud konkret untuk memberi teladan bahwa kita adalah murid Kristus. Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan, yaitu menjadi petugas gereja, aktif mengambil peran sebagai pemain organ gereja misalnya, ataupun petugas kolekte, bersedia untuk mengurus gereja, dan selain itu kita juga dapat mengikuti kegiatan sosial caritatif bersama bagi orang-orang yang susah pada hari raya Natal dan Paskah. Selain itu kita juga dapat memperhatikan umat yang sakit, janda, lansia, ataupun berkekurangan, dan membantu keluarga yang terkena musibah. Seperti contohnya keluarga yang mengalami musibah, misalnya kematian, kecelakaan, dan bencana alam. Next slide. Nah, tugas gereja selanjutnya yaitu kesaksian atau martiria. Umat beriman diharapkan dapat menjadi ragi, garam, dan terang dunia di tengah masyarakat sekitarnya, sehingga mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kesaksian berarti ikut serta menjadi saksi Kristus di dunia ini. Ini dapat kita wujudkan dalam menghayati iman harian sebagai umat beriman dimanapun mereka berada, di tengah masyarakat, ataupun di tengah keluarga. Umat diharapkan bisa menjadi ragi, terang, dan garam bagi sesamanya, sehingga mereka dapat disukai oleh semua orang. Beberapa karya yang termasuk dalam bidang kesaksian ini misalnya, yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan di lingkungan sekitar kita, di mana umat beriman itu berada, misalnya dengan gereja bakti, arisan kampung, Karang Taruna, aktif ikut menyelesaikan persoalan-persoalan terjadi dalam masyarakat, misalnya seperti persoalan bencana alam banjir, jembatan rusak, keamanan, dan sebagainya. Dan yang paling utama yaitu kesaksian kita dapat mewujudkannya dengan berani menunjukkan identitas kita sebagai seorang Katolik tanpa mengorbankan kerukunan, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan panca tugas gereja ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pada para pengurus lingkungan, tetapi harus ada kerjasama dengan seluruh warga gereja. Maka dituntut adanya keaktifan dari setiap umat dalam hidup menggereja di lingkungannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sakramen-sakramen yang ada di Gereja Katolik yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Saudara Bagas, dipersilahkan.
Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik ya. Jadi di dalam Gereja Katolik itu sendiri ada 7 sakramen ya, yaitu sakramen pembaptisan, penguatan, tobat, ekaristi, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan penabisan. Nah, di dalam sakramen pembaptisan sendiri merupakan sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa-dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut. Dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan. Dalam sakramen penguatan atau sakramen krisma, merupakan sakramen kedua yang dalam proses inisiasi Kristiani. Melalui sakramen ini, rahmat yang diberikan dalam pembaptisan diperkuat dan diperdalam. Krisma menjadi tanda kedewasaan untuk turut serta bertanggung jawab atas kehidupan umat Allah dan pada sesama. Dalam sakramen tobat adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis, yang jatuh dan terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Si pendosa yang bangkit dari dosa tetap harus memulihkan sepenuhnya kesehatan rohaninya dengan melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan akibat dosanya. Pemulihan ini disebut dengan penitensi. Pada sakramen Ekaristi, umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus serta turut dalam pengorbanan dirinya. Aspek pertama dari sakramen ini disebut komuni suci, yaitu mengambil sakramen pada saat Ekaristi. Roti dan anggur yang digunakan dalam ritus Ekaristi ditransformasi menjadi tubuh dan darah Yesus. Dalam sakramen pengurapan orang sakit, seorang imam mengurapi si sakit dengan minyak khusus yang sudah diberkati. Sakramen ini diberikan hanya bagi orang-orang yang berada dalam sakratul maut, sehingga dikenal pula sebagai pengurapan terakhir, yang dilayankan sebagai salah satu dari ritus-ritus terakhir. Yang keenam, sakramen perkawinan. Sakramen ini dipandang menjadi suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja. Gereja menetapkan dua orang menjadi sepasang dalam ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif, yang dimateraikan oleh Allah. Yang ketujuh, sakramen penabisan. Umat membutuhkan pelayanan yang bertugas demi kepentingan dan perkembangan umat dalam hidup bermasyarakat. Pelantikan para pelayan itu dinyatakan dalam tabisan sakramen imamat. Yang menerima pentabisan ini biasanya adalah romo yang bisa kita lihat pada misa-misa pentabisan. Ya, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu mengomunikasikan gereja sebagai jemaat terpadu. Ini adalah tugas peranan awam, yaitu kerasulan internal adalah kerasulan di dalam gereja atau kerasulan terhadap jemaat. Kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia banyak dilakukan kaum awam, namun harus disadari bahwa kerasulan dalam gereja bermuara juga ke dunia. Gereja hadir ke dunia tidak untuk gereja sendiri, tetapi membangun kerajaan Allah di dunia ini. Next. Ya, ini adalah hubungan awam dan hierarki. Yang kita ketahui, awam dan hierarki memiliki status yang sama, yaitu makhluk hidup yang bermartabat. Namun, peran tiap masing-masing berbeda, seperti hierarki yang memiliki peran memimpin. Contoh hierarki itu seperti uskup, paus, romo, diakon. Sedangkan awam yang bertugas untuk mewartakan biasanya yang berstatus non-tahbis, seperti biarawan, biarawati. Next. Yang berikutnya adalah ajaran gereja, yaitu mewujudkan iman dalam masyarakat.
Yang pertama itu mengamati masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan informasi tentang masalah sosial dalam masyarakat. Hal ini berguna demi mengurangi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Next. Yang berikutnya adalah ensiklik ajaran sosial gereja. Terdiri dari 7. Yang pertama itu ensiklik Rerum Novarum atau keadaan baru mengenai masalah-masalah baru. Paus Leo ke-8 tahun 1891. Yang kedua adalah ensiklik Quadragesimo Anno pada ulang tahun ke-40 Paus Pius XI tahun 1931. Yang ketiga adalah ensiklik Mater et Magistra atau Ibu dan Guru Paus Yohanes 23 tahun 1961. Yang keempat ensiklik Pacem in Terris atau Damai di Bumi Paus Yohanes 23 tahun 1963. Yang kelima adalah Dokumen Konsili Vatikan II. Yang keenam ensiklik Populorum Progressio atau Kemajuan Bangsa-Bangsa Paus Paulus ke-6 tahun 1967. Dan yang terakhir adalah ensiklik Octogesima Adveniens atau menjelang 80 tahun Paus Paulus ke-6 tahun 1971. Next. Ya, setelah presentasi ini dapat disimpulkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, gereja ada bukan untuk dirinya, namun untuk melayani secara sesama. Yang kedua, gereja punya sifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana termuat dalam doa yang aku percaya. Yang ketiga, gereja mempunyai 5 tugas yang luhur, yakni pertama, liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, dan martiria. Next. Yang keempat adalah anggota gereja terdiri dari kaum-kaum tertahbis, yaitu hierarki, biarawan-biarawati, dan kaum awam, dan semuanya punya martabat yang sama. Hanya tugas masing-masing mereka saja yang berbeda. Yang kelima adalah dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu sakramen pembaptisan, ekaristi, penguatan atau krisma, tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan tahbisan. Dan yang terakhir adalah selain dogma, gereja juga memiliki ajaran yang cukup indah terhadap keadilan terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang diperhatikan, yaitu ajaran sosial gereja. Gereja menaruh perhatian khusus pada masalah-masalah sosial tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8. Untuk berikutnya, saya buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya dahulu. Dipersilakan kepada teman-teman untuk resen. Ya, langsung saja kepada Saudara Teresia Advent untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas atau belum ya? Terdengar. Oh ya, terima kasih. Jadi di sini saya izin bertanya karena penasaran. Jadi yang tentang syarat menjadi anggota gereja, tadi kan ada 2, yang syarat teologis sama syarat administratif. Yang syarat teologis kan tadi dijelaskan seperti yang mau dan mampu melepaskan diri dari segala hal duniawi, terus mau dan mampu mengalami penderitaan demi Yesus, seperti itu. Nah, saya izin bertanya itu, apabila seseorang tuh tidak memenuhi syarat teologis, misalnya kayak dia itu tidak mau melepaskan dengan hal duniawi, terus lebih kayak suka dengan hal duniawi, terus kayak dia tuh tidak mau gitu loh mengalami penderitaan demi Yesus, kayak misal menghindar gitu-gitu. Nah, itu tuh nanti disebut sebagai anggota gereja juga atau disebut sebagai anggota gereja tetapi tidak utuh. Saya tuh ingin bertanya kayak tolak ukur anggota gereja yang memenuhi syarat teologis itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Teresia. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Jika belum ada, dipersilahkan teman-teman kelompok 8 untuk menjawab.
Saya izin mencoba menjawab dari kelompok 8 kepada pertanyaan Kak Teresa tadi. Jadi pertanyaannya, jika seseorang yang tidak seutuhnya melepaskan diri dari nafsu-nafsu duniawi seperti itu, apakah itu dapat disebutkan sebagai anggota gereja yang utuh? Menurut saya itu dikatakan sebagai dia memenuhi syarat anggota gereja sebagai syarat administratifnya saja. Mungkin teman-teman di sini sering mendengarkan sebutan bahwa agama KTP, Katolik KTP seperti itu, atau Katolik napas. Jadi dia itu hanya memenuhi administratifnya saja, yaitu dia sudah mendaftar pada kebagian anggotaan gereja di suatu stasi, ataupun sudah dibaptis sebagai seorang Katolik. Akan tetapi dia tidak memenuhi syarat teologisnya, seperti kan kita tahu kalau kita ingin mengikuti Yesus Kristus, kita harus memikul salib kita. Kita harus mau ikut menderita dan melakukan pengorbanan seperti itu. Kalau dia tidak memenuhi syarat teologis, mungkin bisa dikatakan bahwa dia itu sebagai seorang anggota gereja yang tidak seutuhnya. Seperti itu. Bagaimana Kak Tere? Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya, dipersilahkan, Saudari Clarence. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya tadi agak bingung untuk kalimat kalau sakramen perkawinan itu kan menyatukan Kristus dengan gereja. Di sini saya bingung. Jadi sebelum adanya sakramen perkawinan itu gereja dan Kristus itu tidak bersatu begitu, atau ini hanya untuk menggambarkan Kristus dan gereja itu bersatu di antara dua orang atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan pada kelompok 8. Izin menjawab untuk pertanyaannya. Jadi arti mempersatukan dengan Yesus Kristus itu menyatukan dua insan membentuk sebuah gereja, yaitu yang disebut dengan keluarga. Jadi dalam hal ini pasangan pria dan wanita itu akan memenuhi suatu misi khusus dalam pembangunan gereja dan menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut. Jadi sakramen ini dipandang sebagai suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja dengan cara menetapkan di antara kedua pasangan dengan ikatan yang permanen dan dimateraikan oleh Allah. Begitu. Makanya kalau dalam gereja Katolik itu bersifat monogami yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oh begitu, terima kasih kelompok 8 atas jawabannya. Bagi teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan, Saudara. Saya ingin bertanya mengenai perkawinan Katolik. Yang saya ketahui kan kalau saat mengucap janji itu mungkin agak berbeda ya dari yang dibahas, tapi saya ingin bertanya ini. Kalau saat mengucap janji itu akan akan mendidik anak secara Katolik. Kalau misalnya anaknya itu pindah agama gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
Oke, saya coba menjawab dulu ya. Mungkin bila salah bisa minta tolong dibenarkan oleh Romo nanti. Jadi setahu saya dalam sakramen perkawinan itu ada sumpah bahwa mengajak anaknya untuk beragama Katolik ya. Nah, itu jika anak-anaknya memutuskan untuk pindah agama, itu adalah keputusan anak itu sendiri. Dan dari orang tuanya itu sudah mengusahakan untuk mengajak anaknya dalam beragama Katolik. Jadi misalkan sang anak memilih untuk pindah agama, hal tersebut tidak mematahkan sumpah yang diucapkan oleh kedua orang tuanya. Begitu menurut saya. Saya jadi izin Oh iya, silakan. maaf, saya izin menambahkan. Jadi saya jawabannya sama seperti Bagas tadi, bahwa kan tugas kedua orang tua yaitu mendidik anak sesuai dengan ajaran gereja maupun sesuai hukum Kristus. Jadi ketika orang tua itu sudah mengajarkan iman Katolik, yang penting kedua orang tua tersebut sudah memenuhi tugasnya dengan mendidik anaknya sesuai ajaran gereja Katolik seperti itu. Jikalau suatu saat nanti anaknya ada panggilan lain menjadi anggota dari agama lain, itu adalah kebebasannya sendiri. Seperti itu, karena iman itu merupakan tanggapan manusia atas panggilan Tuhan dalam karya keselamatannya. Jadi tidak boleh dipaksakan seperti itu. Oh, jadi izin menambahkan lagi, mau meluruskan. Oke. Ini saya mengutip dari Alkitab, kitab Yeremia, ayat ke-19. Kejahatanmu akan mengejar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Jadi kemungkinan kalau pindah agama itu akan membuat Allah marah. Begitu. Jadi ini misal kalau orang tuanya itu yang janji saat perkawinan itu hanya mendidik atau harus anaknya itu tetap Katolik apa gimana itu? Terima kasih. Baik, izin menanggapi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa orang tua ini hanya diberikan sebagai wewenang gitu, sebagai wakil Tuhan untuk mendidiknya sebagai seorang Katolik. Seperti itu. Memang jadi orang tua ini dituntut bagaimana effortnya agar anaknya ini dapat tetap menjadi seorang yang Katolik dengan ajaran-ajarannya sebagai orang tua. Dan jikalau suatu saat misalnya anaknya tetap ingin berpindah agama dari Katolik, ya tentunya orang tua seharusnya memberikan kebebasan, karena kalau agama ataupun iman itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, itu tidak boleh dipaksakan, tergantung panggilan kita kepada keselamatan. Karena seluruh agama itu memang menebarkan keselamatan seperti itu. Bagaimana gitu? Oke, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih kepada penjawab dan penanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Pada teman. Mau bertanya. Oh ya, silakan. Menurut teman-teman, gereja agama Protestan itu merupakan termasuk dalam gereja Kristus atau bukan? Terima kasih. Izin mencoba menjawab lagi, tapi kalau agak
menyeleweng atau salah, nanti mohon dikoreksi oleh Romo ya. Jadi Protestan itu sama-sama pemeluk Yesus Kristus juga. Namun bedanya dengan Katolik yaitu dalam prinsip imannya yang berbeda. Misalnya kalau dalam Katolik itu kan kita mengenal adanya sakramen. Kalau di Protestan tidak ada sakramen. Nah, selain itu kita juga mempunyai hierarki kaum biarawan-biarawati seperti itu. Pada dasarnya kita sama-sama memeluk kepercayaan kepada Yesus Kristus. Akan tetapi yang beda, yang saya ketahui itu bedanya yaitu perayaannya saja atau cara-caranya saja seperti itu. Bagaimana kepada saudari Nerva? Oh ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih kepada saudari penanya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk sesi terakhir? Ya, dipersilakan kepada penanya terakhir, Agustinus Risco. Saya mau bertanya kepada kelompok terkait yang sakramen perkawinan. Seperti kita tahu, kalau misalnya di Katolik, nikah secara beda agama itu kan nggak menerima sakramen perkawinan seperti itu, atau nanti di gereja pun nggak menerima komuni. Nah itu tuh resikonya apa ya? Saya masih bingung resiko jika tidak menerima sakramen perkawinan di dalam pernikahan tersebut. Terima kasih. Baik, kepada saudara Risco, izin menjawab. Sepengetahuan saya mengenai nikah beda agama itu, secara singkat dia nggak bakal bisa menerima sakramen perkawinan kan. Nah, karena dia nggak bisa nerima itu, maka gereja pun nggak nerima maksudnya dua orang yang menikah tersebut. Karena ya salah satunya itu beda agama itu. Jadi mau nggak mau salah satunya harus pindah untuk mendapatkan sakramen perkawinan tersebut. Ingin menjawab. Terima kasih. Izin menambahkan, ini saya mengutip dari dialog KWI yang disampaikan oleh Romo Purbo. Pada dasarnya gereja ini menekankan pada penghormatan terhadap HAM. Jadi pada dasarnya tidak mau bahwa agama menghalangi orang untuk menikah. Bahkan ada yang tidak mau menikah hanya karena beda agama. Justru kalau kita memaksa orang agama lain yang menikah dengan orang Katolik untuk masuk Katolik, maka itu bertentangan dengan keyakinan kami bahwa memilih hak agama adalah hak asasi bagi semua orang. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih kepada kelompok 8, teman-teman kelompok 8 dan penanya. Yang berikutnya diberikan kepada Romo untuk menanggapi presentasi ini. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kita doa malaikat Tuhan dulu yuk. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 8 yang sudah menjelaskan dengan baik tentang gereja ya, tentang gereja dan juga tugasnya, sakramen-sakramen ya. Pokok-pokoknya sudah bagus ya. Oke, teman-teman juga tentu bisa membaca dari buku pendidikan agama Katolik itu ya untuk pendalaman pribadi, dan juga ada banyak sekali ya bahan-bahan mengenai gereja itu dari Katekismus Gereja Katolik, dari buku Iman Katolik, dari
bahkan juga kitab hukum kanonik ya misalnya ya. Oke, atau juga buku-buku tentang gereja itu juga ada banyak ya di toko buku Canisius, Popper itu pasti ada banyak. Oke. Nah, untuk pertanyaan dari beberapa teman tadi, coba saya tanggapi ya. Nah, untuk pertama ya mengenai bagaimana mereka yang menjadi anggota gereja tetapi tidak mau bersusah payah ya, tidak memanggul salib, maunya enak-enak saja, bersemangat duniawi begitu ya. Padahal untuk ikut Kristus kan memang syaratnya adalah harus berani untuk memanggul salib ya. Ya tentu untuk mereka yang tidak mau, boleh dikatakan begitu ya, tidak mau memanggul salib ya tentu dia sebagai murid Kristus yang tidak penuh ya. Jadi memang ya tuntutannya memang harus berani manggul salib, berani meninggalkan keluarga dan seterusnya. Memang tuntutannya radikal ya, tuntutan Yesus ya. Maka ya kita memang membutuhkan rahmat ya untuk bisa setia menjadi anggota gereja, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi murid Kristus itu memang tidak mudah, banyak tantangan, banyak godaan, banyak hambatan, tetapi ya kalau kita tetap setia ya Yesus juga akan tetap setia ya. Jadi memang dituntut dari pihak kita murid-murid Kristus untuk bisa tetap setia. Oke. Nah kalau nanti tentu kalau keanggotaan itu kan ada yang istilahnya ekskomunikasi ya. Jadi kalau dosa berat itu lalu terlempar keluar dari gereja gitu ya. Kalau dosa berat, kalau dosa ringan itu ya memang lalu ya menjauh dari gereja meskipun tidak sepenuhnya begitu ya. Oke. Nah, untuk syarat-syarat ini tadi ya tadi saya katakan lalu tidak sepenuhnya ya. Ya boleh dikatakan itu termasuk dosa begitu ya. Ringan dan beratnya tergantung dari materinya bagaimana. Oke. Lalu untuk sakramen perkawinan tadi menjadi tanda mempersatukan Yesus dengan gereja. Jadi begini ya, keluarga suami istri itu merupakan tanda, simbol, lambang kesatuan Kristus dengan gereja. Ya, maka kesatuan Kristus dengan gereja itu karena selalu bersatu untuk selamanya, maka juga suami istri juga harus bersatu untuk selamanya ya, tidak bisa dipisahkan. Oke, itu makna sebagai sakramennya di situ ya. Jadi lambang persatuan Yesus dengan gereja sendiri. Nah, kalau anaknya itu lalu pindah agama bagaimana ya? Jawaban kelompok sudah betul. Jadi kalau begini ya. Tentu menjadi tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak secara Katolik dan menasihati dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya anaknya mau pindah agama ya tentu orang tua juga mempunyai kewajiban untuk menasihati anaknya itu jangan sampai pindah ya. Tetapi pada akhirnya karena memang agama itu merupakan kebebasan hak asasi manusia, kebebasan masing-masing pribadi, tentu lalu orang tua juga tidak bisa melarang ya, artinya menasihati iya, tetapi pada akhirnya kalau anak memang memutuskan demikian ya sudah itu haknya si anak. Tentu orang tua harus tetap mendoakan terus-menerus ya, seperti Santa Monica ya, ibunya Agustinus ya, itu ya, Santo Agustinus itu kan selalu berdoa sampai berapa puluh tahun ya, itu berdoa terus-menerus setiap hari sampai puluhan tahun supaya pada akhirnya Agustinus bertobat, dan akhirnya memang Agustinus bertobat karena doa ibunya Santa Monica. Jadi orang tua tetap bertanggung jawab mendoakan anaknya supaya pada akhirnya juga bisa kembali begitu ya. Oke. Kemudian apakah gereja Protestan termasuk gereja Kristus? Ya memang termasuk, meskipun kalau di dalam Lumen Gentium itu dokumen Vatikan kedua dikatakan memang yang penuh sebagai gereja Kristus adalah gereja Katolik ya. Nah, gereja-gereja yang lain itu memang juga anggota gereja Kristus tetapi tidak sepenuhnya karena memang mereka tidak bersatu dengan
pimpinan gereja yaitu paus ya. Oke, paus sebagai wakil Kristus di dunia, vikar ya, jadi bacanya vikar bukan vicar ya, vikar Kristus. Jadi dia adalah wakil Kristus di dunia, maka ya semuanya harus bersatu ya sebagai anggota gereja. Yesus sendiri menghendaki supaya gereja itu bersatu ya. Tapi ketika lalu ada perpecahan dan seterusnya, akan ada masalah dan seterusnya, ya oke juga tidak, dalam sejarah juga tidak bisa dihindarkan, maka ya kesatuannya menjadi tidak penuh, menjadi berkurang ya itu. Nah yang terakhir tadi ya, pernikahan beda agama bagaimana ya? Oke, pernikahan beda agama, apakah sebentar kita memang belum pernah membahas ya pernikahan beda agama ya? Atau saya kira sudah ya, waktu kapan itu ya, kelompok berapa itu ya? Atau memang belum ya, kelompok 5 itu belum membahas ini ya? Oh, atau baru kelompok 11, nanti baru akan dibahas oleh kelompok 11 ya. Oke, maaf, jadi masih kita tunggu minggu depan ya. Atau 2 minggu lagi ya. Oke, jadi nanti kita bahas secara khusus tentang ini ya. Tapi secara singkat, kalau beda agama memang bukan sakramen, itu hanya pemberkatan ya. Jadi kalau beda gereja itu masih sakramen, tapi kalau beda agama itu lalu bukan sakramen tetapi hanya pemberkatan saja gitu ya. Tidak harus pindah agama ya. Gereja itu memberi kelonggaran untuk pernikahan beda agama, masih bisa diberkati di gereja, tetapi ada syarat-syaratnya. Nah, oke, nanti kita bahas secara khusus ya waktu kelompok 11 membahas itu. Agustinus Rizko, tadi pertanyaan persisnya apa ya? Apakah ini hanya bukan sakramen atau apa, atau ada pertanyaan lain tadi? Oh ini Romo, resiko ketika atau dampaknya ketika tidak menerima sakramen perkawinan itu. Jadi pernikahannya itu tidak menerima sakramen, hanya pemberkatan. Itu apakah ada efeknya atau bagaimana Romo di dalam gereja sendiri? Ya baik. Tentu apa ya? Sebetulnya efeknya sih tidak ada ya, hanya bahwa itu bukan sakramen, hanya pemberkatan, tetapi efek lebih lanjut ya tidak ada, karena memang konsekuensinya tetap sama ya. Konsekuensinya adalah monogami tak terceraikan dan tidak boleh cerai dan juga hanya monogami ya. Kemudian pihak Katolik itu entah suami entah istri, pihak Katolik harus punya kewajiban untuk mendidik anaknya secara Katolik, dan pihak yang non Katolik harus menerima bahwa anak-anaknya nanti akan dibaptis, dididik secara Katolik dan seterusnya begitu ya. Itu sama dengan sakramen ya. Jadi sebetulnya tidak ada efek selanjutnya, tidak ada, tetapi hanya memang tentu kalau bentuk sakramen seagama gitu ya, atau beda gereja juga masih sakramen, itu tentu boleh dikatakan berkatnya lebih banyak begitu ya. Sedangkan kalau pemberkatan ya oke, tentu ada berkatnya juga, dan diharapkan juga tetap bisa membentuk keluarga yang sejahtera, yang baik, yang berciri khas Katolik juga, tetapi tentu ya tidak menjadi penuh sakramen begitu ya. Oke, iya itu saja sih perbedaannya, itu saja, tetapi konsekuensi berikutnya ya tetap sama ya, tanggung jawab sebagai keluarga begitu ya. Oke. Memang bahkan lebih berat ya untuk yang beda agama, karena memang yang pihak non Katolik harus menerima bahwa anak-anaknya nanti akan dibaptis secara Katolik begitu ya. Oke. Begitu ya. Oke, baik. Itu tanggapan saya. Masih ada pertanyaan lain tidak? Oke, Teresa Advent ya, silakan. Romo, saya izin bertanya. Tadi kan juga ada pembahasan terkait sakramen tobat. Nah, saya itu penasaran kalau misalnya kita udah mengikuti sakramen tobat, pengakuan dosa itu, apakah dosa-dosa kita itu mesti diampuni? Atau ada dosa-dosa tertentu yang meskipun kita udah melakukan sakramen tobat, tapi dosanya belum diampuni? Dan misalnya itu apa? Terima kasih, Romo. Ya. Oke, mengenai sakramen tobat itu tentu semua dosa pada dasarnya akan diampuni, termasuk dosa berat, ya. Hanya memang ada beberapa, atau paling tidak, kalau itu kasusnya misalnya kasus aborsi. Nah, untuk aborsi itu memang itu dosa berat, yaitu yang bisa mengampuni memang hanya uskup dan atau
para Yesuit ya, para Yesuit yang mempunyai privilege untuk itu. Romo-romo Yesuit itu bisa mengampuni aborsi. Lalu romo-romo yang lain yang diberi wewenang oleh uskup. Nah, itu ya. Jadi untuk aborsi, dosa aborsi itu hanya itu tadi ya, uskup, Yesuit atau romo yang diberi serai oleh uskup untuk mempunyai wewenang untuk mengampuni aborsi. Kayak itu ya. Mengapa begitu? Tentu lalu ini dalam sejarah gereja itu tentu gereja mau melindungi anak-anak begitu ya, supaya tidak digugurkan begitu. Oke, mengapa Yesuit punya privilege? Yaitu karena waktu Yesuit didirikan tahun 1541 itu memang Paus memberikan beberapa privilege kepada Serikat Yesus ya, kepada para Yesuit waktu pendiriannya ya. Jadi sejak awal memang sudah mendapatkan privilege dari gereja, karena memang Santo Ignatius Loyola, pendiri Yesuit itu betul-betul memberikan diri menjadi tangannya Paus begitu ya. Maka juga para Yesuit mempunyai kaul yang keempat, yaitu kaul ketaatan kepada Paus yang tidak dimiliki oleh imam yang lain, para anggota tarekat yang lain. Ini hanya dimiliki oleh Yesuit. Nah, maka Yesuit pun juga bisa diutus oleh Paus secara langsung untuk diutus kemanapun juga begitu ya, sesuai kebutuhan gereja. Oke. Baik, itu jadi kalau dosa aborsi memang lalu ya harus mencari romo Yesuit atau ke Bapak Uskup sendiri begitu ya. Oke. Tapi dosa-dosa yang lain pada umumnya akan diampuni ya. Seberat apapun dosa itu akan diampuni. Dosa membunuh, dosa ya pokoknya melawan 10 perintah Allah itu kan dosa-dosa berat ya. Itu juga pasti akan diampuni. Tetapi tentu saja di dalam nasihat imam atau romo itu kan biasanya beri nasihat untuk tidak melakukan lagi dan seterusnya ya, atau untuk nanti sebagai penitensi bisa jadi misalnya harus berdamai dengan orang lain atau harus mengembalikan, kalau misalnya korupsi harus mengembalikan uang korupsi itu dan seterusnya. Nah itu adalah penitensi yang memang harus dilakukan, yaitu memang harus dilakukan begitu ya. Tetapi semua dosa berat itu, semua dosa pada prinsipnya akan diampuni ya. Aborsi itu juga diampuni, hanya memang kalau aborsi lalu ya romo-romo tertentu atau uskup yang bisa mengampuni begitu ya. Oke, begitu ya. Baik, Romo, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya akan menambahkan beberapa hal berkaitan dengan gereja ya yang tadi belum dibahas oleh kelompok, tidak ada dalam buku. Ini tambahan saja pengetahuan umum. Ya. Tadi siapa tadi ya yang kelompok itu menjelaskan supaya lalu persisnya ya. Tadi kurang tepat waktu menyebut anggota gereja. Jadi anggota gereja itu ada hierarki, ada religius, tapi juga ada awam. Nah, jadi religius itu ini harus hati-hati. Religius itu bukan anggota hierarki. Kecuali religius yang imam itu lalu anggota hierarki ya, tapi suster dan bruder itu bukan anggota hierarki, tapi dia anggota kelompok religius. Oke, nah hierarki itu ada 4, yaitu paus, para uskup, imam, dan diakon. Ini diakon yang tahbisan diakon ya, bukan pro diakon di paroki itu bukan ya, atau dulu ada istilah diakon awam, itu bukan ya. Jadi ini diakon yang berkat tahbisan ya. Di Indonesia memang jarang atau mungkin malah tidak ada ya, tetapi dulu pernah ada. Di luar negeri itu seperti di Amerika itu biasa ada diakon, jadi berkeluarga awam, tapi dia ditahbiskan sebagai diakon. Lalu dia menjadi anggota hierarki gereja juga ya. Itu di luar negeri sudah sangat umum. Di Indonesia memang belum sangat umum ya. Oke. Lalu
religius itu ya, itu karena kaul ya, itu lalu menjadi biarawati. Nah, ada imam, seperti saya kan imam yang religius, maka saya sekaligus anggota hierarki tapi juga sekaligus religius ya. Karena saya juga bergaul, tapi saya juga sebagai imam ditapiskan juga taat kepada uskup dan seterusnya. Nah, sebagai Yesus saya juga taat kepada paus ya, oke. Lalu ada awam ya, oke ya. Anda semuanya itu awam, kita semuanya awam, anggota gereja sebagai awam gitu ya. Oke. Tetapi tentu saja dulu sebelum Vatikan yang kedua sebelum tahun 60-an ya, itu gereja sangat hierarkis, sangat institusional ya. Jadi pimpinan hierarki itu sangat tinggi posisinya, sedangkan yang lain-lain itu di bawahnya. Sedangkan sekarang kan gereja sebagai komunio tadi ya sudah jelaskan ya, bahwa kita adalah persekutuan umat beriman kepada Kristus, maka kita semua itu sama ya di hadapan Tuhan, kita semua sama. Tidak ada yang lebih dibandingkan yang lain ya. Kita semua sama. Sebagai persekutuan kita sejajar satu sama lain. Oke. Itu penting kita sadari ya. Oke. Nah, lalu ada berbagai macam tarekat, itu imam itu ada projo. Nah, projo itu bukan tarekat ya, tetapi imam dari keuskupan, dia langsung di bawahnya uskup. Tapi lalu ada tarekatnya, tarekat yang religius ya, itu ada saya Yesuit, SI, ada OMI, SX, MSF, OP, CP, SVD, CM, dan seterusnya, ada banyak sekali ya. Di paroki Anda masing-masing mungkin. Materi ini. Sisa kapan? Oh ya. Untuk XUGM. Oke, ngurup kemek. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Ada kereta lewat. Ya, jadi anggota tarekat itu ada banyak sekali. Saya beri contoh saja di sini ya. Di paroki Anda masing-masing mungkin bisa jadi berbeda ya. Yang bukan projo ya, itu lalu tentu dikelola oleh imam tarekat apa itu Anda mungkin juga mengenal ya. Oke. Lalu ada bruder, itu misalnya bruder FIC, Caritas, CSA, bruder Mulia, Budi Mulia ya. Ada suster, itu ada suster CB, OSF, Ursulin, Caritas, JMJ. Sekarang namanya SJMJ, ADM, AK, dan seterusnya. Jadi ada banyak ya. Oke, ini contoh-contoh saja. Sebetulnya di samping ini ada juga anggota yang dinamakan kelompok sekuler ya. Jadi awam tetapi bergaul ya, itu ada. Ya, oke. Jadi boleh dikatakan bisa ditambahkan nanti selain anggota tarekat ada yang juga bergaul tetapi sebagai kelompok awam ya, awam bergaul. Seperti misalnya ya Suster Alma ya, itu termasuk awam tapi bergaul gitu ya. Oke. Tarekat sekuler itu ada beberapa contoh juga ya. Oke, di masing-masing keuskupan biasanya ada. Nah, tentang gereja, tadi yang juga menjadi pertanyaan, Protestan itu ada banyak juga ya. Nah, gereja sendiri itu dibagi dua besar, yaitu gereja Barat, kita Katolik Roma, itu bahasanya Latin dulu ya, sekarang sudah bahasa masing-masing. Dan gereja Timur, ini gereja Ortodoks ya, itu bahasanya Yunani. Jadi mereka pakai Yunani dan dalam ibadat mereka masih pakai bahasa Yunani. Kalau gereja Barat pimpinannya Paus, ritusnya ritus Barat, ritus Latin. Lalu kekasannya di dalam kredo aku percaya itu Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Jadi ada dan Putra itu ya. Sedangkan gereja Timur itu dalam kredonya tidak ada dan Putra. Roh Kudus berasal dari Bapa. Oke, ini perbedaan teologis ya. Antara kita dengan Ortodoks. Pimpinan mereka adalah patriark. Ya, di dunia itu ada beberapa patriark ya, di Konstantinopel, di Rusia ya. Jadi ada 4 aliran besar ya. Oke, gereja Timur.
Kristusnya di timur, jadi berbeda ya. Dalam Ekaristi juga akan berbeda ya. Dan mereka tanda salibnya itu juga agak berbeda ya. Kalau kita ya biasa gitu, kalau mereka itu dari kanan ke kiri dan serong ya. Oke, itu ortodoks. Di Jogja ada juga, yaitu di Krica, di dekat apa itu Plaza Borobudur, nanti ke barat ya, masuk gang gitu ya. Itu nanti di sana ada gereja ortodoks. Itu yang saya tahu di Jogja. Ya, di Jakarta ada juga, di beberapa kota ada juga. Saya tahu juga ada imam ortodoks di Mojokerto, ya. Oke, ya, oke. Di Indonesia sudah ada. Terpisah gereja barat dengan timur sejak 1054 ya, sudah lama sekali ya. Nah, setelah Paus siapa ini ya? Setelah Vatikan kedua memang diusahakan untuk persatuan kembali ya. Untuk ekumene ya, persatuan itu sudah ada juga. Kemudian dalam gereja Protestan itu ada yang besar itu Martin Lutheran dari Jerman, lalu Calvinis ya oleh John Calvin di Perancis, lalu di Swiss itu ada gereja Zwingli, lalu Anglikan di Inggris ini karena Raja Henry VIII yang menikah kembali ya, menceraikan istrinya lalu menikah kembali itu, lalu oleh gereja Katolik, oleh Paus di ekskomunikasi, lalu dia mendirikan gereja sendiri, Anglikan ini ya. Lalu ya tentu ada gereja Metodis, Advent, Pentakostalisme, ya di Indonesia banyak sekali ya gereja-gereja Protestan ya. Ada di Indonesia lalu sesuai dengan daerah masing-masing ya. Ada HKBP, ada GKI ya, ada GKJ, Gereja Kristen Jawa, ada Batak, gereja Batak, ada gereja Toraja, gereja Sunda dan seterusnya ya. Masing-masing daerah itu mempunyai gereja Kristen Protestan. Umumnya di Indonesia itu aliran Calvin ya. Ya, yang Lutheran itu di Sumatera itu ya. Oke. Kemudian nah bedanya gereja Katolik dengan Protestan ini baik juga saya singgung. Beberapa mungkin sudah pernah disinggung juga ya. Oke. Nah, prinsipnya pada prinsip perbedaan pokoknya adalah ini ya, 3 sola. Apa itu? Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Jadi kalau di Protestan itu orang diselamatkan hanya karena rahmat Tuhan, sola gratia, sola fide hanya karena iman, sola scriptura hanya karena kitab suci. Nah, perbedaannya apa di Katolik itu? Baris kedua itu ya. Bukan hanya rahmat Tuhan, tapi juga dibutuhkan usaha manusia. Bukan hanya iman, tapi juga dibutuhkan perbuatan. Ini surat Yakobus itu ya. Oke. Iman tanpa perbuatan itu mati. Oke. Lalu tidak hanya kitab suci, tapi juga sumber ajaran gereja itu juga ada dalam tradisi dan magisterium. Nah, kalau di Protestan memang hanya kitab suci, tidak ada tradisi, tidak ada magisterium. Kita ada tradisi, ada magisterium. Tradisi itu kebiasaan-kebiasaan dalam gereja, termasuk misalnya berziarah, berdoa rosario, itu tradisi. Magisterium itu ajaran gereja melalui konsili Vatikan yang kedua, atau ajaran Bapa Suci Paus, seperti misalnya Paus mengeluarkan dokumen ajaran apostolik Gaudete et Exsultate, itu tentang panggilan menuju kekudusan. Atau untuk yang kaum muda itu sekarang ada juga, itu adalah Christus Vivit ya. Christus Vivit itu adalah anjuran Paus Fransiskus untuk kaum muda ya, bagaimana kaum muda itu perlu berubah ya. Oke. Bagus untuk dibaca ya, silahkan nanti kalau ada waktu cari di internet, di Google, Christus Vivit pakai V, Vivit ya, VIVIT ya, Kristusnya pakai CH, Kristus gitu ya, Christus Vivit. Nah ini dokumen terbaru yang bagus untuk kaum muda, untuk kita semuanya, untuk Anda semuanya. Itu magisterium, contoh magisterium ya, oke. Jadi ada banyak. Kalau teman-teman pernah mendengar Laudato Si, itu dokumen tentang lingkungan hidup. Nah, nanti akan dibahas oleh kelompok berapa nanti, kelompok terakhir. Laudato Si itu adalah ajaran gereja tentang lingkungan hidup. Bagaimana kita perlu merawat lingkungan hidup kita, merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Oke, itu contoh-contoh magisterium. Ya, oke.
Baik, lalu jumlah kitab suci juga berbeda ya. Ada yang tahu? Di kitab berapa, di Protestan berapa? Dulu sudah pernah kita bahas pada awal-awal dulu. Masih ingat? Gak ada yang ingat? Aduh, lupa semua. Ya, jumlah kitab suci kita itu ada 73, sedangkan Protestan mereka hanya 65. Ya, jadi 27 perjanjian baru, kemudian 39 perjanjian lama. 39 plus 27 66 ya, oke. Ya, kita 73 ya. Jadi ada 7 kitab suci perjanjian di kitab Deuteronomika ya, oke. Lalu sakramen itu mereka hanya 2 ya, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Sedangkan kita ada 7. Oke, tadi sudah kita bahas. Lalu kita punya devosi kepada Bunda Maria, Santo Santa, sedangkan mereka itu tidak punya devosi. Ya. Kita punya tradisi ziarah, rosario, doa harian, mereka tidak punya. Kita simbol-simbol kita pakai, mereka tidak. Ya, kita masih di dalam gereja ada patung atau di rumah-rumah, ya, salib dengan korpus, dengan tubuh Yesus, tanda kita pakai tanda salib, ada air suci, ada dupa, warna liturgi yang berbeda-beda, ada relikwi, tahu ya, relikwi itu peninggalan dari Santo Santa yang atau Ibu Yesus sendiri yang dihormati ya, biasanya ditaruh di dalam tempat kecil begitu ya. Lalu untuk gereja-gereja yang berlindung pada santo-santa tertentu itu biasanya mempunyai relikwi di altarnya ya. Di altar itu selalu ada lubang kecil tempat untuk menaruh relikwi dari gereja yang di pelindung gereja itu. Lalu apalagi ya, kita juga punya gereja Protestan punya aliran yang banyak ya, ada sekali banyak gereja ya. Mereka tidak bersatu, sedangkan kita hanya satu, Katolik seluruh dunia, tidak ada bedanya ya. Oke. Ya, lalu ada konsili. Nah, ini sudah pernah dibahas di dalam pembahasan mengenai Trinitas kemarin ya, telah Tritunggal ya. Jadi sidang para uskup sebenarnya membahas masalah iman dan moral. Ya, sidang pertama di Yerusalem, masalah sunat atau tidak, ini masalahnya Petrus dengan Paulus waktu itu. Tapi yang konsili sebagai resmi tentu saja di Nicea tahun 325, lalu di Konstantinopel dan seterusnya. Oke. Lalu yang terakhir itu di Vatikan kedua tahun 62 sampai 65. Ya, ini merupakan dokumen yang mengubah arah gereja ya, dari tertutup menjadi terbuka, dari mengagungkan diri sebagai satu-satunya sumber keselamatan, lalu terbuka bahwa di luar gereja pun ada keselamatan, itu mulai Vatikan kedua ini. Oke. Ada banyak sekali perubahan dalam gereja Katolik ya. Oke. Ini 7 konsili ekumenis pertama yang pada akhirnya lalu melahirkan ajaran gereja tentang Yesus Kristus dan Trinitas ya, ini ya. Di Nicea, di Konstantinopel, lalu Efesus, Kalsedon, Konstantinopel 2, Konstantinopel 3, Nicea 2. Oke. Ya, masing-masing mempunyai keputusan tersendiri yang khususnya Konsili Nicea dan Konstantinopel itu nanti yang membentuk kredo yang panjang ya. Aku percaya yang panjang. Oke. Jadi semula kita mempunyai aku percaya yang singkat, itu adalah kredo para rasul ya, syahadat para rasul itu yang singkat, lalu yang panjang itu karena akibat ataupun hasil dari Konsili Nicea dan Konstantinopel abad keempat ini, itu lalu menjadi kredo ada yang versi panjang ya. Versi panjang itu berarti ada tambahan untuk melengkapi apa yang belum jelas di dalam syahadat yang singkat. Oke.
Cadat para Rasul. Oke, ini ya Cadat para Rasul yang singkat itu sudah ada sejak abad yang kedua. Oke, yang panjang tadi abad keempat, baru muncul abad keempatnya. Oke. Ya, jadi dirumuskan dalam Konsili di Nisia dan Konstantinopel. Oke, lalu warna liturgi. Ini kalau Anda perhatikan itu di gereja ada warna hijau, merah, ungu, dan putih atau kuning. Ya, punya masing-masing mempunyai makna tersendiri. Hijau itu masa biasa, merah itu kalau Minggu Palma, Jumat Agung, Pentakosta, dan Pesta para Martir. Ungu kalau masa Prapaskah, masa Advent, bisa arwah, itu pakai ungu. Kalau putih atau kuning itu hari raya ataupun memperingati Santo Santa. Ya, oke. Nah, ini ada tambahan tentang alat-alat misa. Nah, itu yang pernah menjadi misioner tentu sudah tahu ya. Yang belum pernah menjadi misioner mungkin belum tahu. Jadi ada piala, itu tempat anggur ya untuk konsekrasi itu, sibori tempat hosti untuk membagikan hosti, ya sakramen Maha Kudus itu, purificatorium itu lap piala, corporale itu adalah tempat sibori dan piala, jadi kain segi empat ya yang di atas piala itu biasanya ditempatkan. Patina itu tempat hosti besar, pala itu penutup patina atau penutup piala ya. Biruk itu untuk pendupaan, ratus wangi-wangian, monstrans itu tempat untuk pentahtaan sakramen Maha Kudus, ampul tempat air dan anggur, lavabo tempat basuh tangan. Oke, itu beberapa. Masih ada banyak lagi ya sebetulnya ya. Oke, tabernakel tempat menyimpan sakramen Maha Kudus, sakrisi tempat imam misalnya berpakaian, pakaian imam itu ada paling dalam itu jubah yang putih itu, lalu ada alba itu juga untuk prodiakon. Ada stola itu yang seperti selendang itu ya disampirkan di depan itu, ada kasula itu yang paling luar ya. Lalu ada single itu tali untuk menalikan alba, lalu ada amik itu untuk kain putih di sebelum stola kasula ya. Ada velum itu kalau ada pentahtaan sakramen Maha Kudus biasanya lalu pemberkatan dengan velum ya, oke. Lalu pakaian uskup itu ada mitra, mitra itu topinya uskup ya. Ada solideo, solideo itu adalah yang merah atau merah jambu itu ya. Oke, dipakai oleh uskup. Kalau paus itu putih ya. Lalu ada tokat gembala, ada hisop itu untuk pemercikan ya. Oke, lalu di dalam gereja, dalam liturgi itu ada bacaan pertama, bacaan kedua, ada Injil. Ya. Nah, bacaan pertama itu biasanya Perjanjian Lama atau Kisah Para Rasul, lalu diselingi Mazmur. Bacaan kedua itu biasanya surat-surat, ya epistola, surat-surat, entah Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas, Tadius, atau lalu bait pengantar lalu Injil ya. Injil itu dibagi menjadi ada tahun liturginya A, B, C ya, dan tahun 1, tahun 2. Jadi setiap 6 tahun itu kita kembali ke bacaan yang sama Injilnya ya, Injil hari Minggu ya. Tahun A itu Matius intinya, tahun B Markus, tahun C Lukas. Yohanes tidak ada, mengapa? Karena Yohanes dipakai di sepanjang tahun liturgi ya. Secara khusus misalnya kalau masa Prapaskah dan Paskah itu Injil Yohanes banyak dibaca ya. Oke. Lalu ada tahun 1 dan 2, jadi artinya contohnya demikian ya. Pertama A1, lalu tahun berikutnya B2, tahun berikutnya C1, tahun berikutnya A2, tahun berikutnya B1, tahun berikutnya C2. Nah, jadi setelah 6 tahun itu akan kembali ke bacaan semula. Maka boleh dikatakan kalau kita ikut rajin mendengarkan ikut Ekaristi harian, setelah 6 tahun itu kita membaca seluruh kitab suci. Ya, oke, itu setelah 6 tahun. Oke, nah ini ya, oke.
PR kita ya untuk bisa membaca seluruh kitab suci ya. Oke. Kalau dalam Islam itu kan ada orang yang khatam ya Al-Qur'an, artinya sudah membaca hafal seluruh Al-Qur'an. Kita kan tidak ada ya. Tapi maka saya menyarankan teman-teman juga untuk membaca kitab suci Perjanjian Lama Perjanjian Baru, khususnya Perjanjian Baru ya. Tapi silakan ada waktu membaca semuanya, atau paling kalau kita mengikuti kalender liturgi, nah setelah 6 tahun kita akan membaca seluruh kitab suci. Oke, baik. Nah, pesta gerejawi itu ada hari raya, ada pesta, ada peringatan wajib, ada peringatan fakultatif ya. Kalau hari raya pasti kita rayakan, seperti misalnya hari raya Maria diangkat ke surga, hari raya kemerdekaan, hari raya Maria Immaculata ya, dan seterusnya ya. Hari raya Paskah, Natal itu. Kalau dalam hari raya pasti ada kemuliaan, ada syahadat, ada doa umat, ada bacaan khusus ya. Kalau pesta Santo Santa misalnya itu ada kemuliaan, ada bacaan khusus. Kalau peringatan wajib itu bacaannya dari biasa, minggu biasa, bacaan harian biasa, tapi diperingati. Kalau fakultatif berarti ya tidak harus diperingati. Ya, oke, bisa diperingati, bisa tidak. Nah, di samping itu kita punya tradisi, ini ofisi ya, doa harian, brevir ya. Jadi ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang. Ibadat siang itu ada 3. Sebelum tengah hari, dan setelah tengah hari. Ada ibadat sore, ada ibadat penutup. Ya, oke, menggunakan lingkaran per pekan. Ya, jadi ada beberapa ibadat ya. Bacaan pagi, siang 3 kali, lalu sore dan penutup. Jadi ada 7 ya. 7 kali ibadat ya. Oke. Atau kalau siang hanya 1 kali ya berarti 5 kali. Jadi kita seperti Islam punya sholat 5 waktu. Nah, kita juga kalau rajin tekun doa harian itu lalu ya juga ada 5 kali doa itu ya ibadat ya. Oke. Nah, ibadat brevir itu sebetulnya sekarang untuk seluruh umat, untuk tidak hanya untuk imam. Kalau imam itu wajib, biar biarawati wajib, tapi kalau umat itu sekarang juga boleh mendoakan doa harian ini ya. Di WA group itu biasanya ada orang yang posting madah harian ya, madah pagi, madah siang, dan doa penutup itu pembuka dan penutup dari ibadat harian ini ya. Lalu biasanya ada mazmur ya, mazmur ada 3 mazmur yang didoakan setiap ibadat ini gitu ya. Oke. Ya, lalu ada difusi itu. Nah, kita punya difusi kepada Bunda Maria ya, artinya kita memberikan cinta bakti ya kepada Bunda Maria ataupun santo-santa yang lainnya, mengarahkan diri kepada pribadi yang kita hormati, kita junjung tinggi, kita cintai. Ya. Penghayatan pengungkapan iman kita di luar liturgi yang resmi, sifatnya afektif, jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pribadi. Ya. Oke. Bagaimana kedekatan kita dengan siapa yang mau kita difusi kita ya, entah kepada Maria atau difusi hati kudus, difusi santo-santa dan seterusnya. Ya. Bentuk difusi bisa rosario, ziarah, difusi hati kudus, doa koronka, doa novena, doa malaikat Tuhan, dan seterusnya. Nah, gerakan-gerakan doa juga ada banyak sekarang ini ya, apalagi masa pandemi ya, muncul gerakan-gerakan virtual ya, secara virtual itu melalui YouTube ya, kita bisa lihat ada banyak sekali gerakan-gerakan doa. Yang klasik ada Legio Maria, THS, THM, ini pencak silat dalam gereja. Ada semangat magis, CLC, ada kelompok magis, ini adalah kelompok kaum muda yang mencari semangat spiritual Ignatian. Nah, ini sebetulnya teman-teman dimanapun Anda itu bisa bergabung dengan kelompok magis kalau berminatnya. Ini untuk kaum muda yang berminat untuk mendalami spiritual Ignatian, ya, magis. Ya. Di Jogja ada, di Bandung ada, di Jakarta ada. Ya. CLC, Christian Life Community, itu juga di setiap kota pasti ada. Ya. Lalu Marriage Encounter, ini untuk para pasutri. Lalu kerasaan doa, itu mendoakan uji Bapa Suci setiap hari, setiap pagi. Ya. Ada kelompok karismatik, ada OMK, ada Mudika, dan seterusnya. Oke, itu ada gerakan-gerakan banyak sekali. Silakan teman-teman bisa mengikuti. Ini tadi sudah sakramen. Oke, ya baik. Oke, nanti dialog antara agama itu nanti dibahas selanjutnya ya. Atau sudah kemarin ya. Oke. Baik, saya kira itu saja dulu dari saya.
Baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Masih ada waktu 5 menit ya. Oke.